Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egin Sugiman, Kepala SDN 1 Caringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait program guru penggerak. Sejak digulirkannya beberapa program unggulan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sekarang yang disebut Kemendikbudristek, salah satunya yaitu program guru penggerak. Kami warga Satuan Pendidikan SDN 1 Caringin menyambut baik dan mendukung penuh dengan harapan semoga kualitas pendidikan khususnya di satuan pendidikan kami semakin meningkat. Alhamdulillah pada saat ini salah seorang tenaga pengajar di sekolah kami yaitu Ibu Ainun Sofiah SPD sedang melaksanakan program guru penggerak tersebut. Kami sangat bangga dan akan tetap mendukung secara penuh. Mudah-mudahan beliau selama mengikuti kegiatan guru penggerak tetap ada dalam sehat walafiat serta sukses sampai akhir kegiatan. Kami pun berharap semoga ilmu pengetahuan dan segala aspek yang diperoleh oleh beliau dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Satuan Pendidikan SDN 1 Caringin, terutama dalam proses pembelajaran kepada para peserta didik sehingga dapat berdampak positif terhadap adanya perubahan pada kualitas pendidikan yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Adi Pratama. Saya mengajar di kelas 4 SDN 1 Caringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Ainun Sofiah. Saya memberikan dukungan sepenuhnya pada program guru penggerak yang telah dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan. Salah satunya kegiatan diseminasi kemarin tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kami. Manfaat dari materi yang saya terima adalah saya dapat menerapkan dan melaksanakan hasil dari diseminasi tentang budaya positif yang dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas. Harapan pada program guru penggerak yang sudah berjalan mudah-mudahan kedepannya dapat meningkatkan lebih kualitas pembelajaran pendidikan khususnya di lingkungan sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa kelas 3 sangat mendukung pada Ibu Ainun Sofiah mengikuti pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah di kelas kami sudah terbentuk keyakinan kelas sesuai usulan kami dan disepakati bersama, dan insya Allah kami akan
diskusikan mana yang akan dijadikan keyakinan kelas kita, ya, mengerti? Oke, sok tulis nih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara kegiatan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Caringin, Bapak Ibu Sugiman SPDSD. Kemudian yang kami cintai Bapak dan Ibu Dewan Guru, kemudian serta yang kita banggakan ketiga pemateri pada hari ini yaitu Bapak Dian Firmansyah SPD, Ibu Ain Sofia SPD, serta Ibu Dede Darmawati SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengikuti acara yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan diwakilkan oleh Bapak Dian Firmansyah. Untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa selawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'annya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang nanti dapat tafakur dan dapat ujma dari beliau di Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Itu Bapak Kepala Sekolah dari 3 SD yang saya hormati, yaitu SDN Caringin 1, SDN Cinta 2, dan SDN Cinandali 5. Ibu Bapak Guru dari 3 SD yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Saya mengucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari ibu-ibu, bapak-bapak juga untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tujuan kita bertiga di sini tidak lain dan tidak bukan adalah bukan untuk menggurui, dalam artian kita di sini berbagi pengalaman selama kita setelah 3 bulan lewat, dan khusus yang 3 SD ini dari materi yang nanti akan disampaikan oleh kita bertiga bisa diterapkan dan juga bisa dikembangkan secara berkesinambungan dan terus menerus di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, dari kegiatan dengan tugas pokok kita sebagai guru, khususnya di sekolah masing-masing dengan tugas-tugas yang ada dalam program ini. Tapi alhamdulillah setelah kita menjalaninya kita enjoy saja, kemudian juga banyak sekali manfaat yang kita rasakan. Nah, mudah-mudahan nanti dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kita bertiga ada manfaat yang bisa ibu bawa dan ibu bisa terapkan di sekolah masing-masing. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang sekali lagi sebelum saya tutup, terima kasih atas kehadiran ibu bapak. Yang kedua, mudah-mudahan apa-apa yang kita paparkan nanti bermanfaat baik untuk
kita sendiri yang mendapatkan maupun ibu bapak semua yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan acara selanjutnya, yakni acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan dibacakan pertama oleh Bapak Dian Firmansyah. Kami persilahkan. Terima kasih. Kami sampaikan acara selanjutnya, yakni acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan dibacakan pertama oleh Bapak Dian Firmansyah. Kami persilahkan. Tentu saja karena berhubung waktu dari kontrol, berarti kita harus bisa membuka sepenuhnya mengontrol kepada murid kita, tetapi kita berusaha mengarahkan mereka dengan motivasi yang harus dimunculkan dari diri mereka sendiri. Kemudian kita sebagai pendidik, kita juga harus bisa melakukan segala sesuatu ini. Motivasinya adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kemudian kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal, kita acuannya adalah kepada nilai-nilai yang berada dalam profil pelajaran Pancasila yang 6 macam tadi. Kita sosialisasikan, kita terapkan bersama-sama dengan peserta didik kita supaya mereka memahami betul apa itu profil pelajaran Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah hukuman dan penghargaan. Sebisa mungkin hukuman kita tiadakan. Tetapi kalau tidak memungkinkan kita menjalankannya, kita berikan hukuman tersebut, tetapi dengan cara-cara yang elegan. Elegan ini dalam artian berupa aset, apalagi kita hindarkan dari kekerasan fisik maupun ucapan-ucapan verbal yang berdampak terhadap mental dari peserta didik tersebut. Kemudian untuk penghargaan, bolehlah kita berikan penghargaan, boleh, baik itu berupa ucapan. Alangkah lebih baiknya penghargaan yang sering kita lakukan adalah berupa ucapan, tetapi benda ucapan yang kita berikan sebagaimana dalam pendidik harus dilakukan, jangan dilakukan secara berlebihan. Artinya jangan keseringan kita melakukan memberikan penghargaan kepada siswa. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan beberapa hal. Di antaranya mereka akan ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Kalau suatu waktu tidak diberi penghargaan, itu akan timbul rasa kecewa. Jadi istilahnya penghargaan itu bisa menghukumi artian merusak hubungan, menimbulkan rasa iri, rasa kecewa dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke Ibu Moderator. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dian Firmansyah SPD. Kemudian dilanjutkan ke pemateri kedua kepada Ibu Ain Sofia SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah SD 1 Caringin, Sindang Gading 5 dan juga perwakilan dari SDN Dua Cinta. Untuk materi selanjutnya, dan terima kasih juga untuk Ibu Bapak Guru dari ketiga SD. Terima kasih sudah datang ke sini menyempatkan waktunya. Untuk materi yang selanjutnya saya akan memaparkan, mohon maaf, saya bukan menggurui ya, cuma saya ingin menyampaikan materi yang saya dapat. Mudah-mudahan bisa menambah bagi ibu bapak guru akan diterapkan di sekolah dan di kelasnya masing-masing. Untuk materi saya akan memaparkan dua, yaitu mengenai keyakinan kelas dan juga mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas adalah kenapa kita harus menerapkan keyakinan kelas?
bukan peraturan ya, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan itu adalah yang membuatnya oleh guru. Kalau keyakinan kelas, perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas yaitu tadi kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau lembaga, peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara wali kelas bersama murid-murid, dan kesepakatan tersebut datangnya bukan dari guru, tapi murid diberikan kesempatan untuk mengajukan keyakinan-keyakinan apa yang akan diterapkan di kelas. Misalkan jadi ketika kita mulai pembelajaran, supaya kelas kondusif, supaya kelas aman, maka membentuk dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Murid-murid diberi kesempatan untuk memberikan usulan. Jadi untuk memberikan usulan, keyakinan apa yang akan diterapkan. Misalkan bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saya terapkan di kelas saya, murid memberikan ajuan-ajuan keyakinan kelas ditulis di sini dan ditempelkan di sini. Selanjutnya, keyakinan kelas ini satu persatu didiskusikan oleh guru dan juga murid. Sepakat tidak, misalkan murid ada yang mengajukan bahwa keyakinan kelas itu sebelum masuk ke kelas itu harus mengucapkan salam. Nah, oleh guru coba, ini ada yang mengajukan, setuju tidak kalau masuk ke kelas itu harus mengucapkan salam. Bila murid setuju, maka ditulis dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, kalau datang terlambat, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar dan seterusnya. Itu adalah keyakinan kelas yang diajukan oleh murid dan disepakati, didiskusikan bersama. Misalkan apabila ada murid yang mengajukan keyakinan kelas, Bu, kalau masuk ke kelas yang terlambat harus membersihkan WC, misalkan kata murid, ada yang mengajukan seperti itu. Nah, oleh guru diajukan kepada murid-murid, apakah sepakat tidak keyakinan kelas ini diterapkan? Murid-murid tidak setuju, dan itu juga kan kalau keyakinan kelas itu harus bersikap positif, jangan ke fisik gitu ya. Jadi kalau membersihkan WC itu tidak dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Dan seperti yang sudah tadi Bapak Dian paparkan, bahwa kalau murid melanggar peraturan atau tidak mentaati keyakinan tersebut, tidak boleh ada hukuman, karena hukuman itu adalah tidak bersifat membangun. Kalau hukuman itu identiknya dengan yang negatif, membersihkan WC atau apa, itu yang disebut hukuman. Nah, kalau untuk menindak murid yang tidak mentaati keyakinan yang sudah disepakati, yaitu dengan cara konsekuensi. Perbedaannya tadi sudah dipaparkan oleh kalian, bahwa hukuman itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi anak. Nah, kalau keyakinan kalau konsekuensi itu adalah rasa tanggung jawab. Anak akan merasa tanggung jawab dari dirinya. Kertas kepada murid-murid untuk menuliskan apa yang akan murid-murid usulkan untuk keyakinan tersebut, sehingga murid-murid menuliskan seperti ini yang sudah saya terapkan di kelas saya. Murid memberikan ajuan-ajuan keyakinan kelas, ditulis di sini dan ditempelkan di sini. Selanjutnya, keyakinan kelas ini satu persatu didiskusikan
didiskusikan oleh guru dan juga murid. Sepakat tidak, misalkan murid ada yang mengajukan bahwa keyakinan kelas itu sebelum masuk ke kelas itu harus mengucapkan salam. Oleh guru, coba ini ada yang mengajukan, setuju tidak kalau masuk ke kelas itu harus mengucapkan salam? Bila murid setuju, maka ditulis dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, kalau datang terlambat, terus berdoa sebelum dan sesudah belajar dan seterusnya. Itu adalah keyakinan kelas yang diajukan oleh murid dan disepakati, didiskusikan bersama. Misalkan apabila ada murid yang mengajukan keyakinan kelas, Bu, kalau masuk ke kelas yang terlambat harus membersihkan WC, misalkan kata murid, ada yang mengajukan seperti itu. Nah, oleh guru diajukan kepada murid-murid, apakah sepakat tidak keyakinan kelas ini diterapkan? Murid-murid tidak setuju, dan itu juga kan kalau keyakinan kelas itu harus bersikap positif, jangan ke fisik gitu ya. Jadi kalau membersihkan WC itu tidak dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Dan seperti yang sudah tadi Bapak Dian paparkan, bahwa kalau murid melanggar peraturan atau tidak mentaati keyakinan tersebut, tidak boleh ada hukuman, karena hukuman itu adalah tidak bersifat membangun. Kalau hukuman itu identiknya dengan yang negatif, membersihkan WC atau apa, itu yang disebut hukuman. Nah, kalau untuk menindak murid yang tidak mentaati keyakinan yang sudah disepakati, yaitu dengan cara konsekuensi. Perbedaannya tadi sudah dipaparkan oleh kalian, bahwa hukuman itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi anak. Konsekuensi itu adalah rasa tanggung jawab. Anak akan merasa tanggung jawab dari dirinya dengan keyakinan yang sudah disepakati. Misalkan, kalau ada anak yang terlambat datang ke sekolah 10 menit misalkan, tadi kan ada keyakinan kelas tidak boleh terlambat. Di dalam kelas itu sedang belajar matematika, sehingga anak tersebut ketinggalan selama 10 menit dalam mengerjakan tugas matematika tersebut. Nah, konsekuensi yang diberikannya adalah nanti pas jam istirahat, anak tersebut disuruh mudah ketertinggalan. Misalkan anak yang lain sudah mengerjakan soal matematika dari 1 misalkan sampai 10, si anak tersebut belum menyelesaikannya, maka anak tersebut harus tinggal dulu di kelas selama 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi untuk menyelesaikan tugasnya, bukan diberi hukuman mencatat atau tapi untuk mengejar ketertinggalannya. Itu adalah konsekuensi. Dan yang bersifat positif, misalkan kalau disepakati dengan secara bersama-sama bahwa misalkan ada murid yang tidak disiplin di kelas, sesuai dengan kesepakatan bersama harus membaca surat Al-Fatihah beserta artinya, misalkan begitu, atau menghafal perkalian 2 misalkan, itu untuk anak kelas rendah, atau harus hafal misalkan kosakata bahasa Inggris minimal 5. Nah itu jadi kalau konsekuensi itu bersifat positif ya, bukan secara fisik. Itu adalah konsekuensi. Maksudnya kasih sayang dan rasa diterima adalah siswa itu, maka kita sebagai guru jangan membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi kita misalkan bertindak hanya memuji kepada satu orang saja, tadi kata kalian. Jadi kepada siswa itu jangan terlalu memberikan penghargaan. Penghargaan di sana adalah misalkan kita terus saja memuji si anak yang berprestasi, tapi kita juga harus bisa
bisa merangkul kepada semua anak. Jadi anak ke sekolah itu harus mendapatkan kasih sayang dari kita dan diterima di sekolah. Jangan ada bullying misalkan di sekolah. Jadi anak tidak akan malas ke sekolah kalau misalkan di sekolahnya tidak ada kasih sayang dari gurunya atau dari teman-temannya. Itu adalah kebutuhan anak yang kedua. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini adalah bahwa anak itu di kelas kita jangan mengontrol. Anak harus tidak boleh. Tapi kita harus memberikan kebebasan kepada anak. Tapi kebebasan di sana bukan kebebasan seantaknya, tapi dengan diberikan kontrol-kontrol kita sebagai manajer. Kita sebagai manajer di kelas masih berkaitan dengan kebebasan, bahwa si anak itu kita harus nuturkan hoyong anak gitu, jangan kita mendoktrin harus begini kepada anak. Kalau seperti seorang guru, kita dalam memberikan pembelajaran itu jangan monoton, sehingga anak bisa lebih senang belajar di kelas. Kita harus menerapkan dengan metode-metode yang berbeda, jangan hanya ceramah misalkan kalau di kelas. Jadi harus memberikan menerapkan dengan berbagai metode seperti misalkan game, terus belajar berkelompok dan lain-lain. Jadi kita tidak monoton gitu, jangan hanya ceramah saja di depan kelas sehingga anak merasa bosan di kelas. Jadi anak akan intinya merasa bosan dalam pembelajaran kita, sehingga anak kurang menyenangi. Karena yang memotivasi anak itu datang ke sekolah, yang paling utama itu adalah misalkan senang kepada gurunya. Kalau anak sudah merasa tidak senang dengan gurunya, maka anak akan malas datang ke sekolah. Apalagi kalau gurunya misalkan suka memarahi dia, tidak mengerjakan PR atau apa, dimarahi. Nah itu akan sehingga anak akan malas datang ke sekolah. Maka siswa itu, kita sebagai guru harus memberikan kesenangan kepada siswa dengan bersikap baik, dengan bersikap ramah kepada anak, bersahabat dengan anak, dan menganggap anak-anak itu adalah teman kita, bukan kita si anak melakukan kesalahan langsung dihukum. Itu jadi kita sebisa-bisa tidak boleh menerapkan hukuman kepada anak, tetapi dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah tadi yang sudah disepakati oleh anak, sehingga anak merasa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah apabila yang sering terjadi itu adalah anak-anak yang selalu oleh kita diberi dapatnya dan menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi. Misalkan kita membawa keluar kelas untuk kelas 3, misalkan akan membedakan antara zat padat dengan zat cair. Jadi si anak disuruh mencari sendiri bagaimana mana bisa menunjukkan mana yang termasuk zat padat itu dan zat cair itu. Karena sebagai pemimpin, maka dia akan memiliki penguasaan atau power di kelasnya gitu. selanjutnya tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda.
Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup, yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting termasuk di sana. Untuk masuk di dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memberikan dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Nah, jadi setiap manusia itu tadi ingin terpenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi yang sudah saya paparkan, bahwa manusia itu ingin bertahan hidup, manusia itu ingin dicintai, manusia itu ingin merasa diterima, manusia itu ingin mempunyai kesenangan, dan juga manusia itu ingin punya power atau kebebasan. Murid juga mempunyai gambar dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai guru harus, kata Ki Hajar Dewantara, harus bisa memerdekakan. Kita ingin mondok tapi anak ingin sekolah ke sekolah umum. Kita berikan penjelasan bahwa emang sekolah umum itu baik, tapi untuk supaya anak lebih bisa mengarahkan ke lebih baik, maka harus mondok. Apalagi kalau anak kita laki-laki ya. Anak kita laki-laki itu adalah untuk kebaikan diri mereka dan juga untuk orang tua. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih kepada Ibu Dede Darmawati telah menyampaikan materinya. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Materi yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri tadi banyak sekali manfaatnya untuk kita, sehingga bisa mengubah pola pikir kita untuk bisa lebih menanamkan budaya positif untuk mendidik anak-anak didik kita di sekolah. Selanjutnya akan masuk ke acara sesi tanya jawab. Baik untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya, boleh acungkan tangannya. Silakan diri dulu ya Pak, dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan nama saya Sony Nurmagudin, SPDI dari SDN Sakti Cari ini. Dari paparan ketiga materi tersebut sangat luar biasa dan mempunyai refleksi khususnya pribadi untuk mengembangkan bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anak khususnya SDN Sakti Cari. Mungkin bisa pertanyaan atau sharing dari hasil pemaparan ketiga tersebut yang berjudul implementasi budaya positif di sekolah, di mana implementasi tersebut adalah sebuah aplikasi atau sebuah penerapan yang di mana budaya itu adalah kebiasaan yang harus ditanamkan, dan positif itu adalah hasil daripada
nilai yang diraih oleh siswa dan berdampak bagi khususnya siswa atau orang lain maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang pertama di sini ada sedikit dari saya mengenai antara merdeka dan disiplin. Nah, merdeka itu kan kalau kesannya bebas saja merdeka. Sedangkan disiplin itu ada kesatuan ikat. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi secara korelasinya bagaimana penerapan merdeka dengan disiplin. Karena kesan merdeka itu biasanya bebas ya, kalau sedangkan disiplin ada kesan terikat. Nah, dari teori-teori yang telah tadi dipaparkan menjadi sedikit dari pemateri bagaimana supaya bisa menyampaikan bahwa antara korelasi merdeka dengan disiplin gitu. Menurut saya kan ada kemerdekaan, ada kebebasan, dan disiplin itu ada pengikatan di mana harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Lalu berikutnya ada gaya belajar yang diadopsi dari Ki Hajar Dewantara, di mana masa Ki Hajar itu kan di era-era sebelum merdeka atau setelah merdeka ya, dan kita mengaplikasikan atau menerapkan di zaman sekarang dengan perbedaan zaman yang luar biasa, dengan perbedaan zaman yang sangat jauh ya, namun itu diadopsi pada saat sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu diterapkan sesuai dengan acuan daripada Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita bisa sharing bedanya undang-undang yang Pak Bidu tulis dengan gaya-gaya dulu, walaupun penegasan materi yang udah mungkin dari konsen katanya antara kurikulum merdeka dengan zaman sekarang, berarti korelasinya seperti itu pengen beli sekretari kepengen saya dengan beli ayam kurang apukan kita antara belikan beli mah ayah ada kata kira pas dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama saya Hasan Fedi, salah satu sekolah yang alhamdulillah pada tahun ini yang akan ini guru saya SDN 5 Sinangkali lolos seleksi dalam pembelajaran guru penggerak. Banyak hal yang didapat, walaupun sekian persen menghadiri juga mengetahui atau dari buka-buka buku atau dari dari internet bahwa betul-betul selain program yang harus benar-benar dilaksanakan untuk meningkatkan daya pembelajaran guru terhadap anak didik, memang betul bahwa guru penggerak ini diharuskan benar-benar fokus pada anak. Tentu di kurun waktu dalam arti bukan hanya di sekolah yang menjadi teladan itu jadi penggerak itu, tapi di luar jam sekolah pun bisa diterapkan. Jadi bukan hanya oleh guru, menurut teman saya termasuk saya sendiri dapat menarik daripada isi atau daripada guru penggerak ini bisa dilaksanakan untuk para sekolah yang menjadi selain daripada itu juga saya menerawang ke belakang gitu ya Bu ya. Dan sekarang mungkin tadi sudah diutarakan oleh Bapak Soleh salah satunya bahwa bermacam-macam konsep yang dilontarkan pihak-pihak ahli atau pakar pendidikan memang sesuai dengan zaman, tapi tidak melupakan kata-kata yang dikaitkan dengan masa sekarang gitu. Contoh seperti tadi mungkin dari persepsi murid merdeka gitu, mereka itu bebas. Seperti tadi ada salah satu dari paparan terakhir dari Ibu Dede, diharapkan anak dapat mengucapkan kalimat besar itu sudah biasa. Itu merupakan bermacam-macam pemaparan yang menurut saya itu lebih mendalam kepada keyakinan seperti tadi
diutarakan lamun kapungkur atau di ayeuna termasuk simkuring masihnya aya tapi sekolah tata tertib sekolah anu pada jentos bu keyakinan kantos anu menjadi bu ai tapi masalah satu paling anu di lontorkeun ku lembaga kamu diikuti atau dilaksanakan ku lembaga satuan di bawahnya seperti itu. Namun keyakinan memang bisa wae keyakinan kelas sekarang keyakinan sekolah berarti ruang lingkup sekolah. Kalau kelas sekolah berarti ruang lingkup sekolah. Keyakinan kawil berarti kawil berarti. Jadi tadi konsepnya nah kamu barangkali contoh aku penekarasan misalnya aku kan dari Ibu Dede di ulas saya berarti poin mah nggak boleh kaitkan maksudnya lain bahasanya ngerang-ngerangin gitu punya tiap manusianya mungkin karakternya berbeda gitu punya karakternya berbeda ya kalau sekarang berenang cipurnya kelesan jarak di kelompok TK mana ke sekolah ke tempat kerja gitu punya ke sekolah langkung di 4-5 kilo. Nah berarti berenang kayak hal-hal mungkin tak terduga sama dina keyakinan misalnya jam masuk sekolah jam itu tapi kan dina karakter simpuling misalnya karakter simpuling kayang gitu ya jadi ilusi kayang simpuling sabi-sabi sama ulah tak kebenaran ku guru kumpulin ulah kebenaran ke sekolah panggulaan misalnya ya keyakinan katanya yakin berenang kayak orangnya tempat simpuling insyaallah ada saya tertulis mudah-mudahan laksanakeun kayu kalasan hadir bu kurangnya dinten anu atas ditatoskeun bisa aya hal anu musibah diuningakeun hasil ieu insyaallah saya coretan bisa dina dina coretan simkuring nanti alam simkuring badai merasakeun sahieu dieuna gitu urang ngadamel ulah tata tertib aya mah keyakinan sekolah mereka keyakinan tadi jadi satu peraturan yang disepakati oleh bersama insya Allah mudah-mudahan kita merayakan punya lamun misalnya hal-hal seperti tadi jadi untuk ulang manusia pun misalnya BKT BKT misalnya sekolah terang jam 7.30 sebenarnya jadi kalau misalnya kayak hal yang tak terduga bisa lambat seperti itu tiga ulang kamu di benar ya non simpuring benar anu abukana mung paling pertasaan simpuring teh kumaha bagaimana caranya kalaupun anak itu melanggar 1-2 kali keyakinan tidak bisa menepati janjinya jadi kan dalam arti bahwa tiap anak tiap itu mempunyai karakter yang berbeda gitu ya ayat tadi ayat kita sekaligus nurut ayat kita 2-3 waktu menit ayat kita sampai pokoknya ayat hari-hari nah orang ngayakin seperti itu bagaimana caranya untuk kepada anak tersebut yang lebih baik dan lebih efektif idealnya gitu ya 1 tidak membunuh karakter anak dalam arti anu tadi kebalian mengingatkan ceretan harus anu dari pertama kurang teh ulah segi positif namanya ulah dibika pertama gitu bagaimana caranya itu ya bahasa saya nama kumaha caranya numbuhkeun nilai positif eta teh kamurang kali anu kurang mentaati keyakinan kelas gitu ya. Lamun Nabi beneran nya kalau guru beneran tadi seperti itu insyaallah mudah-mudahan nya wayah we daek-daek di dalam terus ayat tertera keyakinan sekolah mah kurang salianti paminten jual nyontoh ka budak oge menjadi salah satu penfigur anu sifat kirata guru anu udah diwujud ditiru. Sekitar Bapak Ibu pada sementawis insyaallah ke usul seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalawasan Bapak kita semua ya Pak Asep. Beliau menanyakan bahwa kumaha carana supaya anak bisa menjalankan keyakinan kelas. Tadi saya sudah membahas bahwa
cara yang ideal adalah posisi manajer kita ya Pak ya tadi, bahwa kita menuntut anak untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, menjadi tanggung jawab, menjadi disiplin. Nah, salah satu caranya adalah motivasi dari dalam diri, intrinsik ya. Kalau misalkan ada dari motivasi ekstrinsik, saya mau ke sekolah tepat waktu karena takut Pak Asep, gitu ya. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau motivasi intrinsik itu dialami oleh diri saya sendiri. Dulu pas zaman ada fingerprint, saya ke sekolah jam 7 kurang 10 itu tiap hari Pak, karena motivasi dalam diri saya emang itu ada ekstrinsik, ada fingerprint itu, tapi dikuatkan dengan motivasi intrinsik dalam diri saya. Yang tadinya biasa ibu-ibu ya, yang tadinya saya menyiapkan sarapan atau menyiapkan apapun untuk anak atau suami itu jam 6, ubahlah menjadi jam 5 Bapak gitu ya, nagen sanggup gitu. jam 5 berarti jam 6 sudah bisa sarapan ya, jam 6 sudah bisa mandi. Nah, itu adalah motivasi kuat dalam diri kita gitu ya. Dari itu awalnya dari posisi manajer tersebut. Kemudian itu bisa, insya Allah bisa dilaksanakan atau bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan semuanya. Insya Allah cobalah Pak ya. Nanti saya juga pernah merasakan, saya selalu datang tepat waktu ke sekolah dengan menjalankan trik-trik seperti itu gitu. Kalau anak mah pakai alarm gitu ya, tadi dengan posisi manajer itu pakai alarm atau minta bantuan ibunya untuk membangunkan gitu. Tentunya ada bantuan-bantuan dari orang lain gitu. Mungkin ada tambahan. Saya harap Bapak Asep kurang puas dengan jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten nambihan sakedik. Mohon tadi Kubu Dede dicarioskeun bahwa untuk menumbuhkan rasa disiplin itu ada faktor ekstrinsik dan juga ada intrinsik. Kalau untuk anak misalkan, jika kita ingin menumbuhkan rasa kesadaran kepada anak untuk mentaati keyakinan kelas itu, jadi kita sebagai guru sebelum kepada anak menuntut supaya anak mentaati keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah disepakati, maka kita sebagai guru harus menjadi contoh dulu begitu untuk anak. Ini khususnya untuk anak. Bila kita ada keyakinan kelas bahwa datang ke sekolah itu tidak boleh terlambat, maka kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak. Kita berusaha datang tepat waktu ke sekolah. Jangan kita menuntut kepada anak supaya anak tidak terlambat ke sekolah, sementara kitanya terlambat datang ke sekolah. Jadi bagaimana anak akan timbul rasa tanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelasnya apabila kita sebagai guru tidak bisa memberikan contoh kepada anak didik kita. Jadi berusahalah kalau kita tidak ada keperluan, karena emang manusia itu ya ada tidak sempurna, pasti ada keperluan mendadak, tapi mungkin keperluan itu tidak datang setiap hari. Maka jika kita tidak ada keperluan yang urgent, berusahalah kita untuk datang tepat waktu ke sekolah, minimal 5 menit atau 10 menit sebelum bel berbunyi, sehingga anak pun akan melihat kepada kita, oh kita harus tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas. Misalkan di kelas 3 saya harus tanggung jawab untuk datang tepat waktu, karena
ibunya juga misalkan datang tepat waktu, tidak, saya akan malu, saya akan jadi timbul dalam dirinya akan sadar, saya tidak akan terlambat lagi, saya akan menjalankan keyakinan kelas karena saya juga melihat ibu bapak guru di sekolah datangnya tepat waktu. Saya akan merasa malu karena kalau guru-guru datang tepat waktu tapi saya terlambat, dan mungkin itu akan timbul dalam dirinya dari faktor intrinsik tersebut, akan timbul rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya. Dan untuk pertanyaan dari Pak Soleh, mungkin Bapak Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Soleh, ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Asep juga. Betul seperti yang dikatakan oleh Wahyi dan Bu Dede, ini menyikapi tentang kejadian beberapa siswa setelah kita menerapkan keyakinan kelas, tetapi ada beberapa siswa yang tidak menepati janjinya dalam artian berulang kali. Betul, setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda-beda. Kesanggupannya untuk membaginya seperti apa? Nah, kemudian yang terakhirnya adalah menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan atau bisa saya simpulkan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada 3 pemateri hebat kita. Alhamdulillah rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Mungkin telah sampai kepada acara penutup. Maka kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga acara yang telah kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Demikian dari saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.